Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardian Sahramiarno. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan diberikan rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat fitur rahasia. Seperti apa fiturnya dan di mana tempatnya. Jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir. Fitur rahasianya itu nggak di semua mobil ada ya. Jadi kayak punya saya ini, Daihatsu S-Pass, ini nggak ada fiturnya sama sekali. Atau bisa dikatakan belum ada fiturnya. Tapi untuk Avanza, Xenia, Honda Jazz, Rush, dan Terios itu sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi kemarin saya itu punya pengalaman yang cukup menarik ya. Kebetulan saya lagi menumpang mobil temen dan saya duduk di jok tengah ya. Setelah saya masuk nggak ada permasalahan sama sekali sebenarnya. Setelah mau keluar, jadi pada saat saya ingin keluar itu saya baru mengalami masalah pintu nggak bisa dibuka dari dalam. Nah itu saya sempat nanya sama teman saya, loh Mas kok pintunya nggak bisa dibuka dari dalam? Emang rusak atau kenapa? Dan teman saya itu langsung menjawab dan memvonis bahwa pintunya itu rusak ya dan hanya bisa dibuka dari luar. Saya juga mengiyakan aja, oh iya. Jadi saya nggak perlu susah-susah membuka pintu dari dalam mobil, saya langsung dibukakan pintu dari luar. Nah, setelah saya sekian lama ingin masuk ke mobil lagi, saya iseng nih eh, melihat kondisi pintu rusaknya bagian mana sih. Dan secara tidak sengaja saya menjumpai fitur pengaman anak-anak. Nah, saya baru teringat. Saya langsung kan ataupun nonaktifkan fiturnya. Setelah itu saya coba tutup pintunya dan saya coba buka dari dalam. Akhirnya berhasil terbuka, teman-teman. Nah, mungkin teman saya ini dia nggak sengaja mengaktifkan fitur yang ada di pintu bagian tengah itu dan dia tidak menyadari fungsinya apa. Setelah itu, saya baru menginformasikan kepada teman saya ini tadi bahwa pintunya nggak rusak kok. Sebenarnya pintunya masih bagus, cuma eh, ada satu fitur ataupun ada satu panel yang sebenarnya diaktifkan tapi dia nggak menyadarinya. Nah, setelah itu masalahnya itu ketahuan, dia nggak jadi bawa ke bengkel. Coba teman-teman bayangkan kalau semisal mobilnya jadi dibawa ke bengkel. Untungnya dia nggak jadi dibawa ke bengkel ya. Coba kalau dibawa ke bengkel, pasti malu itu kalau ketahuan cuma masalahnya sepele seperti itu. Itu tadi teman-teman pengalaman saya tentang fitur yang satu ini. Sebelum kita lanjut ke fiturnya seperti apa, teman-teman barangkali punya pengalaman yang sama tentang fitur tadi, bisa share dong di kolom komentar seperti apa pengalamannya. Sekarang kita lihat fiturnya seperti apa. Nah, jadi itu sedikit pengalaman saya tadi ya teman-teman. Cukup menarik sih tentang fitur yang satu ini. Eh, Bisa jadi kalau Anda punya anak, ini bisa buat mainan nih. Cara mengaktifkannya cuma seperti ini, digeser-geser seperti ini. Dan dia itu panelnya atau fiturnya itu cuma kecil segini. Semua mobil yang ada fitur seperti ini tuh sama. Jadi seperti ini. Nah, kalau ingin mengaktifkan seperti ini dia posisi sudah aktif. Kalau kita aktifkan seperti ini, pintu bisa dibuka dari luar dan tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi tujuannya ini itu untuk mengamankan anak-anak ya. Biasanya kan kalau kita bawa anak, dia itu sangat curious, jadi sangat ingin tahu segala macam yang ada di sekitarnya. Jadi ya itu sangat membantu sebenarnya. Teman-teman pasti kalau punya anak kecil sangat was-was ya. Walaupun ini sudah diaktifkan seperti ini, pasti dia bisa ngangkat. Dia bisa ngangkat dan ini pasti ditarik ini. Kalau misal kondisi jalan sangat berbahaya sekali. Jadi dengan adanya fitur yang satu ini sangat membantu sekali bagi Anda yang punya anak-anak kecil tentunya. Jadi walaupun
ini sudah dibuka seperti ini, pintu nggak bisa dibuka dari dalam. Kita bisa coba. Nah, ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan seperti ini. Jadi nonaktifnya seperti ini nggak berfungsi dia. Kita aktifkan seperti ini, kita coba tutup. Dan kita coba buka dari luar. Nah, pasti bisa terbuka dong. Walaupun itu dinaikkan. Tapi kalau misal diturunkan, kalau dari luar ya nggak bisa dibuka. Kita coba ya. Kita turunkan seperti ini. Kita tutup pintunya. Kita buka. Tuh. Dia nggak bisa kebuka. Karena di sana tadi dia dikunci. Sekarang kita coba dari dalam. Kalau dari luar itu nggak ada masalah ya. Ini tetap kita aktifkan. Dan kita coba masuk ke dalamnya. Nah, ini kita kunci seperti ini, otomatis ya kita nggak bisa membuka pintu. Ini kita naikkan penguncinya, dan yang terjadi pintu tetap nggak bisa dibuka teman-teman. Nih, saya dorong-dorong nggak bisa dibuka. Jadi fiturnya ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang punya anak-anak kecil. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang saya katakan tadi, pintu nggak bisa dibuka dari dalam, walaupun penguncinya ini sudah kita nonaktifkan. Nah, ini sekarang saya terjebak di dalam mobil ini. Nggak bisa keluar kalau pintunya nggak dibuka dari luar ini. Saya minta bantuan dulu ya. Oke teman-teman, pintu sudah bisa dibuka karena tadi saya minta bantuan suruh membukakan pintu dari luar ya. Oke, ini sekarang kita nonaktifkan, kita geser kembali seperti ini. Jadi ini bisa dibuka dari dalam ataupun dari luar sekarang. Sekarang aman. Teman-teman nggak percaya, sekarang kita coba masuk lagi ya. Ini dinonaktifkan. Kita coba masuk lagi. Nah, ini kita aktifkan penguncinya. Tetap nggak bisa dibuka. Karena dia aktif. Kita coba buka penguncinya dan kita buka pintunya. Nah, tuh. Pintu sekarang bisa dibuka dari dalam. Jadi teman-teman, yang saya maksud tadi adalah fitur pengaman untuk anak-anak ya. Saya bisa mengatakan hampir 90% orang itu belum tahu fungsi dan kegunaan dari fitur itu sendiri. Jadi saya membuat video ini tujuannya berbagi info bagi Anda yang belum tahu tentang cara penggunaan dan letaknya di mana. Mungkin Anda punya pengalaman tentang fitur tadi, pengalaman yang paling lucu, paling konyol, bisa sharing di kolom komentar ya. Kita berbagi info aja, berbagi pengalaman di sini agar kita semakin tahu ya. Barangkali pengalaman yang Anda alami bisa saya rasakan dan juga saya bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Anda. Selain itu, saya juga menunggu feedback atau informasi dari Anda semua. Mobil apa saja yang sudah menggunakan fitur tersebut. Soalnya untuk ini, mobil saya, Daihatsu S-Pass tahun 95, ini belum memiliki fitur tersebut ya. Jadi fitur itu belum ada di mobil yang satu ini. Baik teman-teman, jadi itu tadi video singkat saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta menambah pengetahuan kita tentang otomotif. Jangan lupa bagi Anda yang menyukai video saya ini untuk tekan tombol like, serta jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.